Film dengan judul The Pickup yang rilis di tahun 2025 akan menceritakan kisahnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria pergi ke suatu bank untuk mengambil uang dengan jumlah yang sangat besar yang akan disimpan di suatu tempat. Dia adalah petugas bernama Travis yang sudah biasa datang ke situ. Di sana, ia tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Zoe yang nampak terpikat satu sama lain. Namun Travis yang saking berlebihan, justru Zoe menganggap Travis adalah perampok, sehingga... Tanpa diduga, kelakuan Travis tadi membuat Zoe makin terpukau yang langsung mengajaknya kencan bersama dan sekaligus check-in hotel. Di sisi lain, kita diperhatikan seorang petugas pengantar barang bernama Russell sedang berduaan dengan sang istri yaitu Natalie, di mana mereka berdua akan melakukan pertemuan saat malam tiba di sebuah restoran mahal untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-25. Remember you said it. All right, man. Keesokan harinya, Russell yang sedang berada di kantor nampak sedang mempersiapkan cincin untuk istri tercinta. Namun ketika Russell melihat jadwal pemberangkatan, langsung komplain kepada atasannya yang bernama Clark bahwa jadwal pemberangkatan ini tidak sesuai dengan prosedur. Tapi Clark tetap kekeh dengan keputusannya dan memerintahkan Russell untuk patuh terhadap perintah. Di pagi itu juga terlihat Travis sangat bahagia karena sudah menemukan pasangan tercinta. Di sana ia bertemu dengan Russell yang tidak mau tahu dengan jadwalnya dan tetap akan melakukan hari jadi pernikahan bersama istri tercintanya. Jadi diharapkan Travis harus bisa kerja sama. Kemudian di tempat lain diperlihatkan sekelompok para pembunuh bayaran sedang melakukan pertemuan. Salah satu pria yang bernama Miguel terlihat baru saja datang bersama partnernya yaitu Banner. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran paling profesional di tempat ini. Yang ternyata mereka akan bertemu dengan seorang wanita yang sudah kita kenal yaitu Zoe, di mana mereka memiliki rencana untuk melakukan perampokan. Sementara itu, Russell dan Travis sedang melakukan perjalanan ke beberapa bank untuk mengambil sejumlah uang. Singkat cerita, setelah mereka mendapatkan beberapa uang untuk bisa dikirim serta beberapa barang menggunakan pengantar petugas truk lapis baja. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka ditelepon oleh bosnya yaitu Clark. Di mana Clark mendengar jika Travis pernah menodongkan senjata kepada warga sipil. Sehingga hal itu, si bos terpaksa memecat Travis saat itu juga. No explanation, you're fired. I want your badge and gun. I'd be fucking great. You'll be having a leash in one hand. No. Suasana hati yang semakin mendalam dan gundah gulana membuat Travis tidak fokus menyetir mobil. Dan tanpa sadar, Zoe bersama konco-konconya saat itu sedang mengincar mobil mereka untuk dirampok. Sehingga... Don't tell me you think I'm doing this. Untungnya Travis dan Russell berhasil lolos, sementara Zoe CS sedang terjebak di dalam lumpur yang membuat mobil mereka tidak bisa berjalan. Apesnya, Travis dan Russell tiba-tiba menyadari jika ban mobil mereka pecah, sehingga mau tak mau mereka pun memberhentikan mobilnya untuk diperbaiki. Namun tanpa diduga, setelah berhasil memperbaiki mobilnya, di saat itu juga Zoe CS telah datang tepat di belakang mereka, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi dan... Go faster!
Surprise, bitch! Shit! Just take it! Well, shit. Sungguh pertarungan yang sangat edan di saat mereka sedang senang-senangnya untuk bisa kabur tanpa mereka berdua sadari jika Zoe telah ada di dalam truk dan menodongkan senjata. Pada akhirnya Russell dan Travis telah dibawa ke suatu tempat oleh Zoe. Di sana Travis kaget jika orang yang merampok mereka tak lain adalah Zoe, gadis yang dikenalnya di awal film tadi. Ternyata pertemuan itu adalah hanya akal-akalan Zoe saja agar bisa mengetahui rute dan beberapa uang yang ada di tempat ini. Dan yang jadi inti permasalahannya adalah Travis yang telah membocorkan semua kepada Zoe. Sampai akhirnya Zoe pun langsung memberikan sebuah kesepakatan kepada mereka berdua untuk menjalankan sebuah misi, yaitu mengambil uang dalam sebuah kasino dengan senilai 60 juta dolar atau sekitar 975 miliar rupiah. Karena jika tidak menuruti perintah tersebut, bisa dipastikan Travis dan Rules akan dihabisi saat itu juga. Let us go. Or we just... Di sisi lain, Miguel dan Banner ternyata berhasil selamat. Dua pembunuh bayaran yang cukup mengerikan ini langsung bernaluri bahwa Zoe adalah dalang dari semua ini. Sedangkan Zoe bersama Travis dan Rules telah bersikap normal dan melaporkan kepada Clark jika situasi aman terkendali. Padahal yang sebenarnya mereka berdua sedang ada masalah. We lost signal on your GPS. This is Unit 1426 coming in. Ketika situasi masih tegang-tegangnya, tiba-tiba gadget Russell berdering dan itu adalah istri Russell alias si Natalie. Agar Natalie tidak curiga apa yang sekarang sedang terjadi, sehingga dengan paksaan dari Zoe, akhirnya panggilan telepon dari Natalie itu pun langsung diangkat oleh Russell. Oh yeah, I'd loved it. I'd really needed it on a day like today. Okay. Singkat kisah, mereka pun tiba di kota. Di sana, Zoe memerintahkan Travis agar belok ke sebelah kiri dan masuk ke dalam garasi. Di sana, Zoe ternyata bertemu dengan partnernya untuk bisa memperbaiki mobil lapis baja yang rusak parah dan juga mengganti beberapa kode barcode yang ada di dalam mobil untuk bisa diduplikat karena dirinya akan membawa sesuatu yang entah apa itu. Oh, man, what is this? And who is they? Sambil menunggu mobil mereka yang sementara diperbaiki, di sana Zoe mengatakan kepada Russell bahwa dia telah menyandera istrinya. Jadi jangan macam-macam dan jangan bertindak yang aneh-aneh jika istrinya ingin tetap selamat. Get something to eat. Kemudian Zoe berjanji kepada Russell dan Travis jika ini semua akan selesai sebelum malam. Sehingga mereka pun langsung memaparkan semua rencana yang telah dikenakan oleh Zoe, di mana dia akan datang ke sebuah kasino terbesar di Amerika, mengambil uang senilai 60 juta dolar dan dia akan bertindak sebagai petugas lapis baja. Kemudian Russell ditinggal oleh Zoe dan Travis ke toilet untuk bisa membuka bajunya supaya Zoe bisa bertindak sebagai petugas pengawal lapis baja. Namun di sisi lain, Russell yang terus saja berpikir untuk bisa kabur dari tempat ini. Dan ketika Zoe dan Travis keluar dari toilet, ternyata Russell sudah berhasil kabur dari sana. Mereka yang tidak melihat keberadaan Russell di sana langsung bergegas untuk kembali ke bengkel. Namun secara tak terduga, tiba-tiba Russell keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang Zoe. Tetapi Shit. The head, huh? That's it? singkat cerita, ketika mobil dan barcode-nya sudah diganti oleh Zoe, akhirnya mereka pun langsung bertindak untuk bisa menuju ke suatu tempat, mengambil uang senilai 60 juta dolar, dan ini adalah rencana perampokan yang paling menegangkan. Lalu sebelum mereka bertindak, di sana Zoe sedikit menceritakan tentang masa lalu, di mana alasan ia melakukan hal ini, yaitu kasino yang akan mereka rampok adalah tempat ayahnya bekerja waktu dulu. Waktu itu terjadi sebuah insiden kebakaran, tapi mereka malah menyalahkan ayahnya Zoe, sehingga Zoe yang sakit hati pun akan membalaskan dendam ayahnya dengan cara melakukan perampokan besar-besaran. Russell's coming with me, and you're staying in the truck. Sungguh tak terduga, tiba-tiba Natalie yang telah melacak ponsel Russell berhasil menemukannya dan kecewa karena suaminya bekerja sama dengan seorang wanita.
Dan di saat ia masuk ke dalam, ia pun sadar kalau suaminya sedang disandra oleh perampok. Yang mana hal itu membuat Natalie juga ikut disandra oleh Zoe. She was good. She's good, man. Copy that, truck 1530. Pada akhirnya mereka pun sampai di kasino untuk bisa mengambil uang. Dan dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang epik membuat komplotan itu berhasil lolos dari penjagaan ketat. Te amo. Kemudian Russell dan Zoe langsung bertindak sebagai pengawal keamanan lapis baja, di mana mereka pun harus bisa bertindak seperti biasa agar tidak dicurigai. Namun security mengatakan kenapa mereka mengganti orang. Namun setelah diberikan beberapa alasan, akhirnya security pun percaya dan mempersiapkan mereka semua untuk bisa mengambil uang yang ada di dalam berangkas. Sampai saat ini aksi mereka berjalan lancar. Bahkan uang yang dibawa security pun langsung dimasukkan ke dalam mobil pick up lapis baja. Dan di saat mereka akan pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja mobil yang asli untuk mengambil uang di kasino tersebut pun datang. Two pickups. Ya, hampir saja mereka ketahuan dan ditangkap oleh para keamanan. Bahkan polisi pun sudah ada di tempat ini karena ada sebuah kejanggalan. Namun Zoe telah merencanakan semuanya dengan matang dan masuk ke dalam sebuah gudang. Namun tanpa sadar, para pembunuh bayaran pun telah datang sehingga... Tanpa diduga, Zoe CS berhasil disandra dan akan dibakar hidup-hidup oleh pembunuh bayaran yang tak lain adalah Miguel dan Benner yang juga sudah berhasil merebut uang senilai 60 juta dolar. Namun Russell mempunyai sebuah rencana dan berhasil lolos yang langsung melakukan perlawanan. Oh, Russ, there's pliers. Sungguh tak terduga, Russell terkena tembakan karena akan menyelamatkan sang istri yaitu Natalie yang berhasil disandra oleh Benner. Sehingga mereka pun langsung bergegas untuk melakukan pengejaran secara brutal. Hey, watch it. We're taking heavy fire. Go crush this shit, do it. Told you. You fuck with my husband, I will end you. Sungguh aksi yang sangat menegangkan. Namun untungnya mereka semua berhasil selamat. Hingga pada akhirnya Russell langsung meloloskan Zoe karena dia telah menyelamatkan sang istri tercinta. Zoe yang telah membawa uang 60 juta dolar itu pun berhasil kabur. Dan Russell sudah mempersiapkan cincin terbaiknya untuk istri tercinta dan inilah hari pernikahan mereka yang ke-25. Singkat kisah, seluruh para tim kepolisian pun langsung melakukan interogasi terhadap Russell. Dia pun menceritakan apa yang telah terjadi dan dia telah diberikan sebuah keselamatan oleh mereka. Para polisi pun langsung percaya dan pada akhirnya Russell dan Travis dibebaskan. 6 bulan kemudian, terlihat Travis sedang menghubungi Zoe, di mana Travis memberitahu Zoe jika dirinya telah diangkat menjadi polisi dengan karir terbaik. Sedangkan Russell dan Natalie telah membuka sebuah hotel dan penginapan. Dan tiba-tiba Russell menemukan sebuah paket dari Zoe yang berisi uang senilai jutaan dolar. Lalu film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Pickup 2025. Semoga dengan cara saya berbicara bisa menghibur teman-teman semua. Goodbye.